Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimana saja berada, di hari ini saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan asbab hadirnya Ramadan ini. Bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi siapa yang menghidupkan bulan ini, maka sudah pasti dia akan menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, sebenarnya kalau kita mau sedikit bertanya, apa sih sebenarnya tujuan di syariatkannya ibadah puasa? Maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan dalam ayat yang sudah sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi Allah dalam ayat ini menjelaskan bahwa tujuan disyariatkannya ibadah puasa adalah untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan bulan Ramadan itu sebagai bulan latihan. Latihan apa? Latihan untuk bisa memperbaiki diri, latihan untuk senantiasa mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, latihan menahan diri daripada hawa nafsu. Kenapa? Kenapa kita harus latihan diri dari menahan hawa nafsu? Kenapa kita harus latihan menahan hawa nafsu kita, melatih diri untuk bisa mengekang hawa nafsu kita? Karena hawa nafsu lah yang menjadi penyebab seseorang tidak bisa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa kepada Allah artinya menjalankan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa kepada Allah adalah menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara seseorang tidak akan mampu mentaati Allah, tidak akan mampu menjalankan perintah Allah, bahkan meninggalkan larangannya Allah, kalau dia masih memperturutkan hawa nafsu. Karena hawa nafsu, sebagaimana kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan-keburukan, mengajak kepada ketidakbaikan. Illa rahimah rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Nafsu yang dirahmati oleh Allah adalah nafsu yang ditundukkan di jalan Allah. Nah, itu hanya bisa bagi orang-orang yang menahan hawa nafsu atau tidak memperturutkan hawa nafsunya. Maka puasa di sini mengajarkan kita untuk menahan diri daripada hawa nafsu. Makanya di sini di dalam ibadah puasa itu kita bukan hanya menahan diri dari apa yang dilarang, tapi kita juga menahan diri dari apa yang dihalalkan untuk kita. Contoh, makan dan minum. Kita disuruh untuk tidak makan dan minum di siang hari, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kita juga disuruh untuk menahan diri dari hal-hal yang dihalalkan yang lain, seperti berhubungan suami istri. Itu di siang hari tidak boleh. Bahkan kita dapat denda, memberi makan orang miskin, membebaskan budak, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa ada sela-sela waktu atau sela-sela hari. Makanya kita harus berusaha untuk bisa menahan diri daripada itu semua. Nah, itu karena memang tujuan daripada ibadah puasa itu adalah untuk mendidik kita menjadi orang-orang yang tattaqun, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam ibadah puasa itu ada bertingkat-tingkat juga. Bertingkat-tingkat juga. Ada puasa yang memang puasa yang orang awam. Apa yang dimaksud puasanya orang awam itu, dia hanya puasa tapi tidak mengerjakan segala apa yang diperintahkan. Bahkan dia masih bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun sedang berpuasa.
masih melihat apa yang diharamkan oleh Allah, masih suka menggibah dan sebagainya. Ada tingkatan kedua, yaitu puasanya orang-orang yang sudah mulai sadar istilahnya, sudah mulai baiklah. Dia berpuasa berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya menahan diri daripada makan dan minum, tapi dia juga menahan diri daripada maksiat. Iya. Apakah kalau kita maksiat itu membatalkan puasa? Tidak. Tidak membatalkan puasa, tapi berdosa dan pahalanya yang hilang, pahalanya yang berkurang. Orang yang gibah, menggosip atau membicarakan aib orang lain, itu tidak membatalkan puasa, tapi merusak pahalanya. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah puasanya orang-orang khusus, orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang berpuasa kepada Allah bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, bukan hanya menahan diri dari maksiat, tapi juga berusaha untuk menjaga hatinya untuk tidak memikirkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa di Ramadan tahun ini menjadikan kita semakin taat kepada Allah, menjadi asbab hidayah bagi kita untuk senantiasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.